Salam. Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, dunia semakin tidak ramah. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengejar kepentingannya sendiri. Di dunia yang semakin tidak ramah, kesaksian Kristen terbesar Anda adalah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang. Ya, itulah yang akan membedakan Anda di tengah dunia yang semakin tidak bersahabat. Ya, saudara, coba Anda perhatikan. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengejar kepentingannya sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan betapa kejam dan tak kenal ampunnya dunia sehari-hari ini? Ya, betul saudara. Itu adalah fenomena umum dimanapun, di kota-kota besar di seluruh dunia, bahkan sudah masuk kepada kota kecil. Bahkan komedian pun, kita menyaksikan para komedian itu dibayar untuk menjadi sarkastik dan sinis kepada orang lain. Begitu rupa dunia ini berlomba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di tengah dunia yang tidak ramah, ketika orang-orang melihat Anda menunjukkan belas kasihan, terutama mengingat betapa kasar dan apatisnya masyarakat saat ini, mereka akan berkata, jika mereka melihat Anda berbelas kasihan, mereka akan berkata, seperti itulah saya mengharapkan orang Kristen. Seperti junjungan mereka, yaitu Yesus. Dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36 kita telah membacanya. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Terus bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun gaya hidup belas kasih di tengah dunia yang tidak ramah ini? Mulailah mencari dan mendengarkan kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain, siapa mereka? Orang-orang di lingkungan Anda, di tempat kerja Anda, di keluarga Anda, di gereja Anda, di komunitas Anda, dimanapun Anda berinteraksi. Kenapa saudara? Kenapa dimulai dari mencari dan mendengarkan kebutuhan orang lain? Karena belas kasih selalu dimulai dari kesadaran ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Jika Anda tidak sadar bahwa ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka Anda tidak akan peduli. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, carilah kepentingan satu sama lain, bukan kepentingan dirimu sendiri. Anda tidak berjuang untuk berbelas kasih karena Anda orang jahat. Anda tidak jahat, tetapi Anda terlalu sibuk untuk memperhatikan sekeliling Anda. Saudara tahu, kesibukan adalah penghancur belas kasih nomor 1 dalam hidup Anda. Ada begitu banyak orang yang begitu sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk melihat sekelilingnya.
sehingga belas kasihan mereka lama-kelamaan tumpul. Saudara, saat Anda dalam kesibukan berpindah dari satu acara ke acara yang lain, dari satu tugas ke tugas yang lain, sulit untuk Anda memperhatikan di sekitar Anda. Dan ketika Anda tidak melihat dan mendengarkan kebutuhan orang, hampir tidak mungkin Anda berbelas kasih karena Anda tidak tahu. Yang berikutnya, Anda jangan tersinggung oleh dosa orang lain. Anda jangan melihat orang lain dari sudut pandang kesalahan atau dosa mereka, sehingga Anda akan berkata, bersihkan hidupmu, dan kemudian aku akan menerimamu atau aku akan menolongmu. Tidak. Belas kasih tidak bersyarat. Jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang, Anda tidak boleh tersinggung dengan perlakuan mereka. Karena belas kasih itu tidak ada syarat. Anda tidak dapat melayani orang lain jika Anda memandang rendah mereka, saudara. Saudara tahu, Yesus tidak tersinggung oleh dosa-dosa manusia. Bahkan dia bergaul dengan orang-orang berdosa yang paling buruk. Ia bahkan dituduh bersalah karena pergaulan. Karena ia menghabiskan waktu dengan orang-orang yang korup, tidak penyayang dan manipulatif. Saudara, itu berarti bahwa Anda pun perlu melakukan hal yang sama, tidak melihat latar belakang orang lain jika Anda ingin menolong. Apa yang dilakukan Yesus dengan bergaul dengan segala macam orang, itu tidak berarti Yesus menyetujui semua yang mereka lakukan. Tuhan tidak menyetujui semua apa yang Anda lakukan, tetapi Dia menerima Anda sepenuhnya. Menunjukkan belas kasihan tidak berarti Anda mengatakan semua yang dilakukan seseorang baik-baik saja. Anda hanya untuk menolong, bukan untuk menghakimi apa yang orang lain lakukan. Saudara, jangan menghakimi pada saat Anda menolong. Tapi Anda bisa menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang. Anda dapat melakukan bagi orang lain apa yang Kristus lakukan bagi Anda. Kristus mengasihi Anda tanpa syarat. Maka Anda pun harus melakukan itu kepada orang lain. Yang terpenting adalah saling mencintai, saling mengasihi secara mendalam. Karena kasih memiliki cara untuk tidak melihat dosa orang lain. Amin. Demikian saudara, renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.